Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan atau sejarah tata hukum Indonesia pada masa Orde Baru. Kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan penjelasan mengenai tata hukum Indonesia pada masa reformasi. Nah, teman-teman atau sahabat terpelajar, masa Orde Baru itu adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto setelah berakhirnya pemerintahan Soekarno, yaitu dimulai setelah kudeta G30S PKI 1965. Nah, pergantian pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto itu ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang disebut dengan Super Semar ya, oleh Soeharto. Nah, pemerintahan Soeharto kemudian memberlakukan rencana pembangunan jangka panjang pertama, yaitu RPJP 1 tahun 1969 dengan rencana pembangunan 5 tahun atau yang disebut dengan Repelita. Kebijaksanaan RPJP 1 ini menitik beratkan pada pembangunan ekonomi untuk stabilitas ekonomi yang pada saat sebelumnya itu merosot sampai dengan 600 akibat inflasi ya, sampai dengan 600%. Nah, tumpuan pokok ya di dalam Repelita ini adalah untuk meningkatkan legitimasi pembangunan atau stabilitas ekonomi dan politik bangsa Indonesia, tetapi dengan pendekatan-pendekatan keamanan yang lebih menonjol. Nah, kebijakan yang ditetapkan yaitu melalui garis-garis besar haluan negara yang dirumuskan di dalam trilogi pembangunan yang terdiri atas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Jadi dari apa yang dirumuskan di dalam GPHN tersebut sangat jelas ya bagaimana pemerintah Soeharto pada saat itu lebih menekankan kepada stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Nah, melalui trilogi pembangunan ini ya sejak 1973 sampai dengan GPHN 1999, sasaran pembangunan selalu dibagi ke dalam 4 bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sosial budaya, politik aparatur pemerintahan, hukum dan hubungan luar negeri, dan pertahanan keamanan nasional. Nah, pembangunan hukum sebagai salah satu sektor dari pembangunan di bidang politik, ya, maka tampak bahwa tatanan hukum dipandang sebagai subsistem dari sistem politik, di mana hal ini menandai bahwa tatanan hukum menempati kedudukan yang subordinat dibanding dengan tatanan politik. Nah, MPR sebagai lembaga tertinggi negara kemudian mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966, Junto ketetapan MPR nomor 5 MPR 1973 yang memuat tentang hierarki peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana dari amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, menurut TAP MPR 1966 ya, nomor 20, ya, tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, yang kedua adalah ketetapan MPR, yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sering kita sebut sebagai Perpu. Kemudian yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, yang keenam peraturan pelaksana lainnya. Nah, peraturan pelaksana lainnya ini misalnya instruksi menteri dan lain-lain. Nah, dari tata urutan perundang-undangan tadi itu nanti Anda akan bisa melihat ada perubahan-perubahan ya
dibandingkan dengan pada masa reformasi. Nah, Anda bisa cermati nanti bagaimana perubahan-perubahan itu. Nah, pada masa Orde Baru antara kurun waktu 1993 sampai dengan 1997 terjadi perubahan paradigma politik. Nah, pada saat itu pembangunan hukum dikeluarkan dari pembangunan bidang politik, jadi tidak lagi berada di dalam subordinasi bidang politik, melainkan ditempatkan secara mandiri. Nah, secara formal GBHN 1993 sampai dengan 1998 terbuka jalan bagi pandangan yang tidak lagi melihat hukum sebagai subsistem dari sistem politik. Nah, oleh karena itu, maka MPR kemudian mengeluarkan ketetapan nomor 2 MPR 1993, di mana 7 bidang pembangunan nasional itu terdiri dari pertama pembangunan ekonomi, yang kedua pembangunan kesejahteraan, pendidikan dan kebudayaan, bidang agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang hukum, jadi berdiri sendiri bidang hukum, kemudian bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi, dan media massa, dan bidang pertahanan keamanan. Nah, penyelenggaraan pemerintahan pada masa Orde Baru, saya kira kemudian pada akhirnya menyalahgunakan ya ketentuan peraturan perundang-undangan demi kekuasaan, sehingga penyimpangan-penyimpangan itu dapat dilihat dari praktek-praktek kenegaraan ya, di mana ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian ditafsir ya dalam konsepsi negara integralistik ya, ala Supomo begitu ya, sebagai acuan dasar di dalam pembangunan politik, sehingga memunculkan kekuasaan negara yang sangat kuat dan hampir dikatakan tanpa kontrol ya. Khususnya hal ini terjadi pada kekuasaan eksekutif, di mana kekuasaan legislatif juga bisa dikategorikan kurang memiliki peranan yang cukup maksimal sebagai lembaga pembentuk undang-undang maupun sebagai lembaga pengawas dari kinerja daripada eksekutif ya. Demikian juga independensi peradilan yang masih sangat jauh ya dari ideal. Nah, sehingga terjadilah pemerintahan otoritarianisme pada saat pemerintahan Soeharto yang pada akhirnya diturunkan ya pada tahun 1998 melalui gerakan reformasi. Nah, sampailah kita kepada tata hukum Indonesia pada masa reformasi. Nah, orde reformasi dimulai sejak pemerintahan Soeharto digulingkan ya oleh gerakan reformasi pada tahun 1998. Nah, gerakan ini dimotori oleh mahasiswa pada saat itu. Nah, dan gerakan reformasi juga menandai berakhirnya rezim otoritarianisme untuk menuju kepada sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Nah, reformasi ini membawa perubahan pada sistem hukum di Indonesia, yaitu dimulai dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR melalui amandemen yang sampai sekarang sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, dengan perubahan ini, semula Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri dari 16 bab 37 pasal. Tetapi setelah dilakukan amandemen, maka Undang-Undang Dasar 45 ya terdapat 20 butir pasal tetap, 43 butir pasal diubah, dan 128 pasal merupakan tambahan baru. Jadi akan kita lihat semakin detail dan semakin gemuk ya pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, secara garis besar ya, perubahan-perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945, saya bisa katakan yang pertama adalah perubahan yang menyangkut pembatasan kekuasaan presiden. Jadi ini karena buah dari bagaimana negara integralistik yang kemudian disalahgunakan sebagai alat untuk kekuasaan yang tanpa batas, maka fokus perubahan yang pertama dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagaimana upaya yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan suatu pemerintahan.
Nah, maka ada beberapa pasal yang mengalami perubahan, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, 20, dan 21. Ya. Jadi antara lain misalnya ya, membatasi masa jabatan presiden, kemudian mengembalikan kewenangan atau kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR, ya, meskipun presiden juga masih memiliki kewenangan untuk dimintai persetujuan, ya. Nah, itu beberapa poin. Kemudian penguatan Mahkamah Agung juga. Nah, perubahan kedua ini yaitu dimasukkannya bab 10A tentang hak asasi manusia, di mana pasal 28 yang sebelumnya hanya terdiri dari 2 ayat itu berubah menjadi banyak ayat, ya. Jadi 28 ini berubah dari 28A sampai dengan 28C, di mana masing-masing huruf itu juga dibagi ke dalam beberapa ayat. Nah, kalau kita cermati pasal bab 10A tentang hak asasi manusia, ini sebenarnya substansinya tidak jauh berbeda dengan substansi dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan juga dua kovenan turunannya, yaitu Kovenan Hak Sipil Politik tahun 1966 dan Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya 1966, di mana keduanya sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sejak 2005. Nah, oleh karena itu ada semacam kewajiban hukum dan kewajiban moral, ya, bagi bangsa Indonesia untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang ada di dalam DUHAM maupun dua kovenan turunannya itu untuk dimasukkan di dalam hukum nasional. Nah, saya kira ini langkah yang cukup maju, ya. Tetapi meskipun demikian, nanti akan kita lihat, ya, apakah di dalam praktek penegakannya itu sudah selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Itu persoalan lain, ya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan ketiga yang menyangkut tentang lembaga kepresidenan dan lembaga perwakilan rakyat yang belum dibahas sebelumnya di dalam amandemen ketiga, serta penghapusan lembaga negara seperti Dewan Pertimbangan Agung, ya, dan pelembagaan Bank Indonesia yang diikuti dengan permasalahan pendidikan dan kebudayaan serta perekonomian sosial dan kesejahteraan sosial. Nah, ini secara spesifik bisa kita lihat di dalam pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal 23D, pasal 24, pasal 31, 32, 33, 34, dan 37. Serta aturan peralihan 1 sampai dengan 3 dan aturan peralihan 1 tambahan 1 sampai dengan 2. Nah, itu adalah perubahan, ya, tata hukum Indonesia sejak masa reformasi, di mana kalau kita melihat tata urutan perundang-undangan, ya, itu juga diatur di dalam undang-undang tentang pembuatan peraturan perundang-undangan, ya, di mana nanti akan saya bahas, ya, secara khusus di dalam channel yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.